Dua kelompok warga di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran. 130 anak di Jawa Timur positif terpapar COVID-19. Pemberlakuan jam malam tidak membuat aksi unjuk rasa anti rasis di Amerika Serikat mereda. Halo, selamat malam pemirsa. Jumlah pasien positif corona di Indonesia masih terus bertambah menjadi total 28.233 orang. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, dua kelompok warga di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran. Tawuran dipicu saling ejek kedua kelompok di media sosial. Ratusan kendaraan yang akan menuju Jakarta diputar-balikan di Karawang, Jawa Barat. Meski demikian, jumlah pelanggar berkurang dibanding hari kemarin. Pemeriksaan kendaraan yang akan masuk ke Jakarta masih terus dilakukan di ruas tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Petugas menghentikan ratusan pengendara yang tidak memiliki surat izin keluar masuk dan memerintahkan mereka untuk putar balik ke daerah asal. Meski demikian, jumlah kendaraan yang melanggar berkurang dibanding hari kemarin. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada Nadia Raisa yang berada di Karawang, Jawa Barat. Ya, Nadia, selamat malam. Bagaimana situasi terkini di sana saat ini? Ya, baik, Nadia Raisa melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Ya, dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana ratusan warga memadati kantor Satpas Kebon Nanas Jakarta sejak pagi untuk mengurus perpanjangan SIM. Sementara itu pemirsa, sebuah minibus dipaksa putar balik ke daerah asalnya di gerbang tol Baros, Cimahi, Jawa Barat. Minibus tersebut tidak menerapkan aturan PSBB. Pemerintah Kota Tangerang Selatan menerbitkan aturan surat izin keluar masuk wilayah bagi warga non-Jabodetabek dan Banten. Sementara itu, di masa perpanjangan PSBB, usaha mikro, kecil, dan menengah serta restoran mulai boleh beroperasi. 130 anak di Jawa Timur positif terpapar COVID-19. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, 130 anak di Jawa Timur positif terpapar COVID-19. Sebagian besar penularan berasal dari orang tua maupun anggota keluarga lainnya. Jumlah anak yang terpapar corona sebanyak 71 laki-laki dan 59 perempuan. Usai anak-anak tersebut mulai 0 hingga 9 tahun yang terpapar corona. Rata-rata kasus penularan COVID-19 terhadap anak-anak yang tersebut berasal dari orang tua maupun anggota keluarga lainnya. Banyaknya kasus anak-anak yang terpapar virus corona, tim tracing gugus tugas Jawa Timur mengimbau masyarakat agar lebih hati-hati dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dan pemirsa, berdasarkan data gugus tugas penanganan COVID-19, hingga hari ini kasus baru konfirmasi positif COVID-19 di Jawa Timur mencapai 183 kasus, yakni mencapai 5.318 orang. Jumlahnya tertinggi jika dibandingkan jumlah kasus positif virus corona di provinsi lainnya. Dan pemirsa, terkait banyaknya anak-anak yang terpapar COVID-19 di Jawa Timur, kami hadirkan cuplikan dialog dengan Kohar Hari Santoso, Ketua Rumpun Tracing Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur dalam program iNews sore tadi. Pemirsa, dalam rangka adaptasi kebiasaan baru, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau stasiun kereta api Bandung. Ridwan Kamil juga menyidak calon penumpang untuk memastikan penerapan protokol kesehatan berjalan. Jelang pelaksanaan New Normal, Yusuf Kala sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia meninjau penyemprotan disinfektan di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Yusuf Kala juga menggelar sholat asar berjamaah dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan, yakni jaga jarak. Pemirsa, di penghujung berakhirnya PSBB tahap 3 sekaligus persiapan New Normal, sterilisasi dilakukan di sejumlah lokasi di ibu kota. Kali ini penyemprotan disinfektan dilakukan di dua tempat ibadah terbesar di Jakarta, yakni Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Pemirsa, jumlah pasien positif corona di Indonesia masih terus bertambah menjadi total 28.233 orang. 1.698 diantaranya meninggal dunia dan 8.406 pasien dinyatakan sembuh.
Pemerintah memastikan dana haji yang disetor jemaah akan disimpan dan dikelola oleh BPKH. Kami akan hadirkan informasinya di iNews Malam sesaat lagi. Pemirsa, pasangan suami istri di Kendal, Jawa Tengah harus berlapang dada batal berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Keduanya pasrah setelah pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan calon jemaah haji karena dampak pandemi COVID-19. Pemerintah memastikan dana haji yang disetor jemaah akan disimpan dan dikelola oleh BPKH terkait pembatalan pemberangkatan haji tahun ini. Namun biaya perjalanan ibadah haji bisa dikembalikan pada jemaah jika diminta. Warga protes di depan kantor desa di Kabupaten Tangerang, Banten karena kesal tak dapat bantuan sosial dampak pandemi corona. Padahal pihak desa telah mendata seluruh warga yang menerima bansos. Sementara itu pemirsa, penyaluran bansos Rp600.000 belum maksimal. Pemerintah memotong nilai bantuan sosial menjadi Rp300.000. Pemotongan bansos akan dimulai pada Juli mendatang. Bantuan sosial untuk warga Jabodetabek diberikan sampai Desember 2020. Tetapi nilai manfaatnya akan turun sejak Juli mendatang, yakni hanya Rp300.000 per bulan dari yang sebelumnya Rp600.000. Hal ini juga berlaku bagi warga di luar Jabodetabek, sementara penyaluran bansos tetap dilakukan secara tunai. Untuk bantuan langsung tunai, dana desa diperpanjang hingga September 2020 dengan nilai bantuan yang juga turun dari Rp600.000 menjadi Rp300.000 per bulan. Pemerintah mendata lebih menerima dan juga pemerintah mendata lebih penerima bansos mencakup 40% dari total masyarakat Indonesia. Pemirsa, MNC Peduli menyalurkan bantuan makanan siap saji ke 2 panti asuhan terdampak pandemi COVID-19 di Jakarta Timur. Makanan dibeli dari pelaku UMKM menggunakan hasil penggalangan dana dari masyarakat. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih yang tertera di layar televisi Anda. Unjuk rasa aparat desa menagih gaji dan tunjangan di Halmahera Barat berujung ricuh. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, ratusan aparat desa di Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara ricuh dengan polisi saat berunjuk rasa di kantor bupati. Aparat desa menagih tunjangan dan gaji mereka yang belum juga dibayar 3 bulan terakhir. Seorang pria di Payakumbuh, Sumatera Barat mendadak pingsan saat mengendarai sepeda motor. Warga yang berada di lokasi tidak berani mendekat lantaran takut pria itu terpapar COVID-19. Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Ketua KPK Firly Bahuri di Jakarta siang tadi. Mahfud MD mendorong Komisi Anti Rasuah itu terus memberantas korupsi di Indonesia. Ketua KPK Firly Bahuri tiba di kantor Kemenko Polhukam Rabu siang. Menurut Mahfud, pertemuan membahas mengenai beberapa hal terkait hukum dalam pemberantasan korupsi. Mahfud juga menegaskan pemerintah siap membantu KPK dalam mewujudkan Indonesia maju yang bebas korupsi. 6 terdakwa kasus dugaan mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya menjalani sidang perdana. Sidang digelar dengan protokol COVID-19, di mana seluruh terdakwa menggunakan pelindung wajah. Jam malam yang diberlakukan di 40 kota Amerika Serikat tidak menghentikan ribuan demonstran di New York turun ke jalan. Kami hadirkan informasi selengkapnya hanya di iNews Malam sesaat lagi. Pemirsa, jam malam yang diberlakukan di 40 kota Amerika Serikat tidak menghentikan ribuan demonstran turun ke jalan di New York. Polisi berusaha menangkap demonstran yang melanggar jam malam, bahkan sejumlah jurnalis menjadi sasaran penertiban. Hari ke-8 protes menuntut keadilan bagi George Floyd, warga keturunan Afrika yang tewas di bawah pengawasan polisi, masih berlangsung di penjuru Amerika Serikat. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru, kita bergabung dengan reporter VOA Virginia Gunawan di Washington DC. Ya, selamat malam waktu Indonesia, Virginia. Bagaimana protes yang berjalan Selasa malam waktu Amerika Serikat? Ya, lalu apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan untuk menghadapi kemungkinan protes hari ini? Virginia, artinya protes yang dilakukan oleh para demonstran ini tidak lagi menimbulkan kericuhan ataupun penjarahan begitu? Ya, lalu bagaimana dengan kondisi para warga negara Indonesia di sana?
Ya baik, terima kasih Virginia Gunawan atas laporan langsung Anda dari Washington DC, Amerika Serikat. Dan pemirsa, demo protes kematian George Floyd sampai keluar Amerika Serikat. Ratusan warga di Israel hingga Argentina juga memprotes kematian George Floyd oleh oknum kepolisian Amerika Serikat. Hasil akhir otopsi baik dari dinas forensik maupun lembaga otopsi independen dari keluarga George Floyd menunjukkan kematian dengan cara yang sama, yakni pembunuhan. Hasil itu mendorong tuntutan hukuman lebih berat ke pelaku utama, Derek Chauvin, juga kepada ketiga polisi lainnya. Sejumlah artis dan atlet menyampaikan bentuk solidaritas atas kematian George Floyd oleh aparat. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Aksi solidaritas mengecam kematian George Floyd oleh aparat terus bergulir. Sejumlah artis dan juga atlet menyampaikan bentuk solidaritas mereka. Masker pelindung wajah ikonik dengan warna kebanggaan Barcelona dijual di toko resmi mereka. Masker bernama CV19 ini juga dijual untuk umum seharga hampir Rp300.000 per helainya. Pemirsa, bagi Anda yang ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, bersama MNC Peduli, Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, informasi ini menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan iNews dari rumah saja. Tetap jaga kesehatan, selamat malam, sampai jumpa.